benda baru ini. Baca baik-baik, dapat informasi dari mana, karena tidak tahu apa-apa, tiba-tiba harus punya tugas mengajar. Mengajar barang baru yang barang tidak baru jelas. Nah, Bapak dokter baik ini, beliau latar belakang orang kedokteran. Kita punya saudara yang tim relawan ini Bapak, sehingga mereka betul-betul harus belajar dengan baik, hafal dulu, yakin dulu, baru bisa mencari hanya bagus kawan-kawan dari puskesmas itu betul-betul membimbing kawan-kawan ini dengan baik, sehingga tugas sosialisasi itu kita jalan. Alhasil ketika ada warga kita yang mengusir dan menyatakan menolak para saudara yang tiba dari luar, dalam tempo singkat dengan penjelasan dengan bahasa sederhana dan juga dengan meyakinkan seperti yang Bapak dokter jelaskan tadi, akan tertular jika kita tidak patuh dengan jarak. Sehingga jarak, iya Bapak, sehingga mereka menerima kehadiran para saudara ini. Betul. Itu ada lebih dari 4 desa begitu itu. Ada Pogon pernah, Wairbeler pernah, Egon pernah, Runut pernah, Nangkowo pernah, hampir semua. Tapi ketika kita menjelaskan, warga dengan sukacita menerima dan tidak berhenti di situ. Akan tetapi mereka justru ikut menolong untuk cepat sembuhnya. Bapak dokter bilang tadi imunitas itu Bapak, kondisi rohaninya, kondisi kejiwaan itu nomor 1. Mereka diterima dulu. Nah, ketika diterima dari ilmu dari Bapak dokter, imunitas mereka naik. Di nomor 1 kita berusaha mereka terima. Setelah mereka terima, tidak boleh stop situ, tetapi himbauan Bapak Bupati, kita menghidupkan gerakan sosial, gerakan peduli, sehingga tetangga-tetangga yang memiliki sayur lebih, buah lebih, itu datang antar di rumah. Tetapi jaga jarak. Jadi depan rumah itu kami siapkan tedang atau kursi, sehingga warga yang saling menolong itu Bapak mereka letakkan di tedang itu, baru mereka, "Oi, lupa muru ami tungan sayur doya dan itu Bapak itu sangat luar biasa. Ada warga kita juga yang kemarin di Wairbeler ada menyumbang beras untuk saudara-saudara yang di karantina, sehingga pengalaman kita di Kecamatan Waigete hampir di semua desa karantina ini, nomor 1 itu para saudara kita itu diterima dengan sukacita sebagai keluarga. Dan yang kedua, ada gerakan sosial untuk saling mendukung. Yang tidak enak adalah ketika mereka yang tiba dari jauh dalam kapasitas sebagai bapak. Itu bagaimana Bapak dokter, mereka harus menahan kerinduan untuk memeluk anak-anaknya yang masih kecil. Nah, sehingga macam kemarin Bapak dokter, ada saudara kita yang kebetulan rapid testnya perlu ditindaklanjuti di kabupaten. Beliau perlu di karantina terpusat. Dan saat itu kita menyaksikan bagaimana si kecil tidak mau ayahnya pergi. Ini saat menyaksikan itu, aduh, ini berarti jarak fisik yang kita himbau itu sulit dengan si kecil yang demikian ini. Itu Bapak tantangan kita di lapangan. Jadi memang Pak Camat, itu ketidaktahuan membuat orang ketakutan. Jadi sering saya juga kalau tidak tahu cara penularannya sebagai dokter, lebih baik saya menghindar. Iya kan? Seperti dulu zaman HIV, AIDS itu kan begitu. Diusir dari kampung, padahal penularannya lewat hubungan seksual, lewat cairan. Kita tetangga tidak masalah. Jadi kuncinya memang tadi yang disampaikan Pak Camat, kita edukasi, mereka tahu cara penularannya, akhirnya tahu cara mencegahnya, selesai masalahnya. Jangankan masyarakat, petugas kesehatan juga ada yang takut karena ketidaktahuan. Ini kan di sekolah nggak diajari. Waktu dulu saya sekolah nggak ada ini penyakit ini barang ini. Jadi kita juga belajar. Saya untuk menghadapi pasien, yang saya lakukan belajar dulu. Ini nularnya gimana?
boleh kita buat baik, jangan mati konyol. Kalau kita tolong aja ketularan semua, repot. Jadi kuncinya memang edukasi masyarakat. Kalau tahu cara penularannya, tinggal jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, bisa. Ada yang nanya begini, Pak Camat. Iya, Bang. Loh, kami takut karena dokter-dokter lihat pakaiannya pakai astronot. Kenapa mereka pakai astronot? Iya kan? Kami pakai astronot karena apa? Karena kami nggak bisa jaga jarak. Sentuh langsung. Ya. Itu masalah. Kalau kami bisa jaga jarak, kami nggak perlu pakai itu. Oleh karena itu sekarang sedang digiatkan konsultasi lewat telepon, namanya telemedicine. Jadi sekarang mulai, jadi penyakit-penyakit yang ringan telepon aja. Jadi beberapa, nanti mungkin suatu saat setelah pandemi ini akan ada di rumah sakit itu layanan telemedicine. Ini sedang digarap ini. Jadi tidak semuanya harus datang ke rumah sakit, sehingga dengan demikian mengurangi paparan. Kalau misalnya suatu saat ada wabah seperti yang di Jepang misalnya, kenapa di Jepang penyebarannya kok tidak cepat? Karena mereka punya kebiasaan kalau bertemu mengangguk saja. Ya, hormatnya kan ngangguk saja. Contoh itu. Kalau kita kan cipika-cipiki, hidung ketemu hidung, ya. Kalau di timur langsung cium memang gitu, Pak. Iya. Jadi artinya itulah mungkin entah bagaimana nantinya. Mungkin saya yakin setelah pandemi COVID ini berakhir, tatanan kehidupan kita akan ada perubahan sedikit. Ada, ya. Oke, Pak Dokter, berdasarkan pengalaman dari Pak Camat, ini apakah tidak berbahaya karantina mandiri atau karantina terpusat yang ada di desa ini? Ya, kalau misalnya semua protokol diikuti, jadi maksudnya intinya itu jaga jarak bisa dilakukan, kemudian cuci tangan dilakukan, kemudian pakai masker dilakukan, ya. Kasarnya itu begini, sebetulnya lockdown itu tidak perlu, asal bisa melakukan itu. Masalahnya kan jaga jarak belum bisa, pasar masih ramai, sehingga begitu ada satu kena nyebar. Itu yang jadi, oleh karena itu dibatasi. Sebetulnya kalau teorinya asal semua bisa jaga jarak, asal ada masker, asal cuci tangan, ya pasti nggak kena. Virusnya mau masuk dari mana? Kalau kita nggak pernah jaraknya lebih dari dropletnya keluar 1 meter lebih misalnya. Nah, cuma memang ada yang kesulitan seperti tadi Pak Camat bilang, anaknya nggak ngerti, dia peluk orang tuanya. Nah ini yang begini-begini ini yang harus dipantau. Jadi seperti itu. Kita lihat di jalan masih sepeda motor bertiga, tidak pakai masker. Nah ini yang membuat kita kayaknya kita nggak mungkin bisa melakukan dengan disiplin. Oleh karena itu kita bikinlah ini beberapa pembatasan. Karena itu kemudian kalau di desa, jadi sekali lagi kita harus tim relawan harus diajari seperti di Pak Camat tadi. Mereka tahu, karena dia tahu dia bisa ngawasi, bisa kemudian keluarganya juga diedukasi. Ya. Kalau keluarganya tidak mengerti, namanya keluarga kita biasa ketemu seperti tadi bapak ini mau peluk anaknya, anak saya masa kena sih? Nah kita kan tidak tahu kalau dia ternyata kena nularkan. Jadi sebetulnya seperti anak kecil yang tidak tahu bahaya api, dia akan melakukan. Tapi kalau dia dikasih tahu, nah api ini tidak baik, bisa kamu terbakar, belum tentu mau. Dibuatkan videonya, lihat ini video orang terbakar mati. Jadi edukasi supaya dia tahu bahaya, tahu akibatnya. Dengan begitu diharapkan bahaya itu tidak terjadi. Jadi tidak terjadi penularan di antara mereka di rumah. Jadi mereka harus juga ditekankan bahwa keluarga yang baru datang ini anggap positif sampai nanti terbukti negatif dengan diperiksa gitu. Ya. Nah, Pak Camat, saya kembali ke Iya. Ini berdasarkan pengalaman di Kecamatan Waigete ini, sebenarnya siapa sih yang sebaiknya melaksanakan dan membiayai karantina? Oh ya, sesuai dengan peraturan Menteri Desa, karantina untuk tingkat desa itu diperbolehkan para kepala desa menggunakan dana desa, dan itu sudah diatur juga oleh Bapak Bupati Sika
sehingga kita punya desa-desa 157 desa ya di Kabupaten Sika. Kami di Waigete itu ada 9 desa melaksanakan tidak hanya karantina tetapi berbagai aksi, misalnya edukasi, penjagaan di setiap membangun dan menjaga portal di setiap kampung dusun, termasuk juga jika desa mampu membuat atau mengontrak sebuah rumah kosong untuk karantina, maka boleh dibiayai dari dana desa. Nah, tadi Bapak Dokter menjelaskan beberapa jenis karantina. Kami di Waigete kebetulan juga punya karantina terpusat itu di Desa Waiterang. Bahkan ada 3. Jadi yang pertama itu karantina terpusat untuk saudara ex Lambelu. Yang kedua karantina terpusat untuk pelaku perjalanan, itu adik-adik mahasiswa dari Kupang bersama ada keluarga, itu mereka menempati Polindes Bapak Desa. Oh, Polindes ya. Sehingga ruangannya cukup, segala fasilitas juga memadai. Dan satu lagi itu pelaku perjalanan, kebetulan mereka orang usaha, kaget-kaget mereka punya kapal mendarat di Waiterang, dan di dalam itu ada belasan penumpang, tapi sisanya terbang pulang. Memang tujuannya kita laksanakan karantina terpusat di desa. Kebetulan mereka memiliki villa sehingga rumah itu menjadi tempat. Tapi mereka berasal dari desa Waiterang juga. Ada yang dari Talibura, tapi kita tidak izinkan mereka kemana-mana. Kita ajak mereka karantina terpusat. Nah, selain sesuai dengan Permendes, kita boleh mempergunakan dana desa, akan tetapi tadi sudah saya bilang itu kekuatan kita yang lain juga ada solidaritas. Nah, sehingga macam Bapak Dokter bilang tadi, ada keluarga mamanya belum lihat tetapi masakannya dari mama sudah bisa. Nah, ini juga salah satu yang membantu desa. Jadi masakan itu bisa dari keluarga, kemudian dari tetangga juga ternyata. Jadi pada anak-anak muda itu kita himbau, kalau punya uang 20.000 mau beli rokok, sudah mau beli rokok 10.000 engkau beli vitamin C, vitamin E, datang titip ini untuk saudaramu. Jangan tunggu kaya untuk bisa membantu sesama. Justru persembahan janda miskin itu yang dipuji, sehingga memberi dari kekurangan itu segala-galanya. Jangan tunggu kaya baru bisa membantu sesama. Dan ini ternyata membuat mereka sangat tergerak, sehingga dengan segala kekurangan mereka saling mendukung, sehingga ini juga menolong Bapak itu kebahagiaan. Ada sesama yang dukung kita, sehingga mereka merasa diterima. Itu yang paling penting. Ya, ada dukungan. Beberapa malah diusir ini masalahnya. Iya Bapak, syukurnya kami punya nyaris, tapi setelah kita edukasi jelaskan, tidak lama mereka mulak ganu padahal begitu. Sehingga ketidaktahuan ini. Iya Bapak, ini teman-teman puskesmas juga teman-teman relawan itu dalam waktu singkat mereka bisa mempelajari hal-hal yang diajarkan Bapak Dokter oleh himbauan pemerintah, yang dengan berbagai cara itu, baik poster maupun lewat radio ini, juga di medsos. Hanya itu tadi Bapak Dokter, banjir informasi itu kadang ada yang menyesatkan. Betul. Sehingga ternyata kita cek ada kelompok warga yang menolak itu karena salah menerima informasi. Jadi setelah kita menjelaskan, baru mereka mulak ganu padahal begitu. Nah, ini yang kesulitan ya kalau proses karantina. Nah, kesulitan lain lagi mungkin pada Pak Camat berdasarkan pengalaman di Waigete ataupun daerah-daerah sekitar situ. Iya, proses karantina kesulitan kita antara lain Bapak Dokter sudah coba menyebut beberapa kemungkinan kekurangan itu adalah memadainya fasilitas di rumah itu. Ada di kita punya satu desa
ada keluarga Islam Belu, mereka kebetulan lebih dari satu, dan mereka punya rumah sendiri, sehingga mereka tinggal, mereka datang, kita tidak cari lagi rumah baru, kebetulan mereka punya rumah. Sayangnya sumurnya masih bersama tetangga, kamar mandinya tidak ada, sehingga ketika sejak awal Bapak, ketika kapal itu Bapak Bupati izinkan berlabuh, kita di tingkat kecamatan sudah berkoordinasi dengan semua Bapak Ibu desa untuk bagaimana menyikapi, karena Bapak Bupati langsung menyurati dan memerintahkan supaya kami menyampaikan ke seluruh warga supaya tidak boleh jemput. Dan itu kita tindak lanjuti. Selain memberitahu mereka tidak boleh jemput, secara dalam diskusi itu muncul, kita data mereka dari keluarga-keluarga itu, kita data alamatnya. Lalu semua keluarga itu kita datang beritahu, bukan cuma mereka, tetapi juga Bapak Dokter bilang tetangga kiri kanan. Kita beritahu tentang apa itu COVID, bagaimana dia menular dan bagaimana mencegahnya, sehingga ketika pada masa karantina terpusat ini selesai, mereka akan kembali ke rumah dan apa sikap kita. Itu juga kita sudah jelaskan sejak awal. Nah, rumah yang kurang tadi itu menjadi tanggung jawab, kebetulan ini desa Hoder ini, kepala desanya seorang ibu, menjadi tanggung jawab ibu yang didukung oleh teman-teman tim relawan. Mereka siapkan kamar mandinya, lalu airnya itu solusinya ada, siapkan gentong yang besar, dan ada relawan khusus yang ditugaskan untuk monitor kalau mereka kekurangan air atau stok makanan apa saja, termasuk beras. Dan sejauh ini semuanya baik-baik saja. Ketika pun ada kesulitan dan kekurangan, jam berapa saja itu kita selalu saling koordinasi untuk saling backup. Jadi sebetulnya kalau bisa berjalan baik begini malah ada sisi positif, jadi menjadi rukun, ya kan? Ini kerja dari rumah, mungkin bapak ibunya jadi lebih rukun keluarga. Ini juga demikian, dengan adanya kasus begini dijelaskan dengan baik, akhirnya malah bisa saling membantu. Itu akan malah luar biasa. Memang kuncinya memang edukasi. Oleh karena itu kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sika bekerja sama dengan radio ini, kita harapkan bisa didengar luas. Kemudian kalau memang bisa direkam, ini masih bisa diputar lagi. Beberapa, tiap kali materi ini ada berapa, 9 materi sebenarnya. Ada 9 kali pertemuan Pak Camat. Jadi kalau ada rekamannya nanti bisa diulang sampai sehingga 9 ini sebenarnya cukup lengkap materinya, pembahasannya dari segala segi, sehingga kita mau ketemu langsung takut kesulitan karena cari lokasi yang besar, harus jaga jarak, sehingga biasanya satu ruangan bisa diisi 100, ini karena acara nggak bisa diisi hanya 20 kan. Kalau radio ini diharapkan dengar banyak, bisa banyak, kemudian ada streaming, ada Facebook, sehingga bisa menjangkau. Saling share lagi. Saling share lagi. Karena kuncinya tadi pengalaman Pak Camat jelas, setelah diedukasi mereka mau menerima, ini ternyata cuman begitu aja. Memang selain pandemi COVID ini berat, tapi yang lebih berat adalah pandemi hoax COVID. Info yang nggak karu-karuan itu membuat tiap kali berita mati, share-nya mati. Saya bilang, padahal kematian 20% tidak bergejala. Bahkan sekarang BNPB ngomong hampir mendekati 50%. Jadi kalau yang data yang sebelumnya itu 20% tidak bergejala, 60% ringan. Jadi 80% ini hanya tidak bergejala dan ringan, dan itu membaik dengan daya tahan tubuh. 15% berat, 5% yang kritis, yang fatal itu. Jadi, tapi bukan berarti karena saya ceritakan begini, terserahlah, jangan. Waspadanya tidak boleh turun. Iya. Jadi artinya harus disampaikan secara menyeluruh. Ini 80% dengan imunitas bisa baik, tapi kalau penularannya tidak dijaga, maka kasusnya akan meningkat cepat. Nah, kalau meningkat cepat harus ke rumah sakit tidak mampu menangani, seperti KLB demam berdarah.
Sekarang ini di rumah sakit ada demam berdarah, hari ini kalau nggak salah ada 7. Ya nggak masalah, kita tangani. Tapi waktu KLB satu rumah sakit 100 tiap hari, akhirnya taruhnya di Salasar, petugasnya nggak bisa ngontrol dengan baik, kekurangan tenaga, akhirnya tidak tertolong. Tapi kalau jumlahnya kita atur pencegahannya, COVID-nya muncul tidak terlalu banyak, ya, muncul terus muncul terus karena jaga jarak dan sebagainya, penularannya tidak secepat itu, nah kita akan tertangani dengan baik. Tapi kalau tiba-tiba satu masuk ke pasar kemudian satu pasar kena, itu memang setengah mati itu, karena nggak pakai masker, nggak ini, biar nah itu meskipun ringan tapi karena jumlahnya banyak, tempatnya tidak tertampung, nah ini jadi masalah. Okay. Jadi kurang lebih begitu. Edukasi. Saya bayangkan itu ngeri benar ya. Bapak jangan bayangkan. Mohon maaf, kita punya tenaga dokter punya keterbatasan. Sangat terbatas juga. Bapak dokter. Ya memang begini, kita akan berusaha. Saya mau menyampaikan begini itu sebetulnya untuk membuat kita lebih berjuang bahwa fokus kita adalah pencegahan. Ya, misalnya, ini Gorontalo ngotot minta pembatasan sosial berskala besar. Alasannya. Nah, kelihatannya salah satu kriteria kan kalau kasusnya meningkat. Dia kasusnya belum meningkat, banyak sekali, tapi dia dibandingkan Jakarta ya, dibandingkan yang saya minta melakukan pembatasan karena rumah sakit kami terbatas. Nah, jadi alasannya beda. Lebih baik saya cegah sekarang, begitu nanti banyak kami nggak sanggup. Nah, ada alasannya seperti itu juga, bagus juga sebetulnya. Jadi dia tahu diri. Jangan kriteria jangan disamakan dengan di Surabaya, di Jakarta. Rumah sakitnya mungkin banyak, ya kan? Petugas kesehatannya banyak dan sebagainya. Nah, kami dengan terbatas ini saya ingin dilakukan pembatasan lebih awal, kemudian kita fokus pencegahan harus betul-betul dilakukan. Menarik itu pengalaman Gorontalo. Kondisi kita sama ini, Bapak. Ya. Tapi sayangnya Gorontalo nggak diizinkan sama pusat. Karena pusat tetap pakai patokan yang seragam seluruh Indonesia. Tapi gubernurnya waktu itu ngotot begitu. Kan dua yang terakhir itu kan Gorontalo dengan NTT yang kasusnya 0. Gorontalo duluan, kita masih sekarang sampai hari ini 12 ya kita. Kita harapkan dengan adanya PCR di Kupang, pemeriksaannya ini kemungkinan akan meningkat menurut saya, karena kita bisa segera memeriksa. Ya, selama ini kan sulit memeriksa, harus kirim ke Surabaya, apalagi dalam minggu terakhir ini pesawatnya tidak ada. Nanti hari Jumat ada pesawat khusus yang akan mengambil swab jadi nanti akan turun ke Labuan Bajo, ke Ende, ke Maumere, terus ke Atambua sama ke Atambua atau ke Alor Waingapu, karena Atambua masih bisa darat, bisa dikirim. Jadi nanti yang dari Maumere menerima dari Lembata dan Flores Timur, Ende, Nagegeo, Bajawa, Labuan Bajo, Manggarai Timur, Manggarai dengan Manggarai Barat dikirim. Bapak, ada foto di medsos ini Bapak, di teman-teman di Nagegeo itu memagar di jalan masuk itu. Betul. Pakai pagar dinding besar. Ya, dijaga oleh Bapak Ibu aparat. Iya, betul. Di Nagegeo. Jadi itu PSBB skala kecil, Bapak. Itu lebih dari PSBB. PSBB kan masih bisa lewat. Logistik semua masih bisa. Ini nggak bisa lewat, betul itu. Itu sudah lockdown. Tembok Cina. Iya, tembok Cina. Oke, baiklah pendengar pencinta Suara Sika FM. Untuk Anda yang pengen bergabung ya, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah yang pengen bergabung di line telepon kita di 081239130644 untuk bertanya kepada dua narasumber kita di malam hari ini. Oke, saya terima penelpon. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana nih? Halo? Putus. Nanti coba lagi. Oke, kita akan kembali lagi ya, Pak Dokter dan Pak Evan sebagai narasumber kita di malam hari ini di talk show yang bertemakan
karantina ya, menyangkut karantina untuk malam hari ini. Oke, pendengar pencinta suara Sika FM di mana saja Anda berada, kita masuk ke sesi terakhir ya, sesi terakhir di talk show kita malam hari ini dengan tema rumah karantina sama dengan rumah berkah. Tadi kita sudah ngomong panjang lebar, cukup banyak ya, banyak hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan di sesi terakhir ini saya kembali ke Pak Dokter ya, kira-kira bagaimana protokol pelaksanaan karantina yang ideal? Ya, yang ideal tadi prinsipnya bisa melakukan jaga jarak, bisa ada masker, bisa ada cuci tangan, bisa terjadi, dan disinfeksi atau disinfektan melakukan disinfeksi di